Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Cincin Kehidupan. Kembali lagi dengan saya, Mas Lana. Semoga pertemuan kita kali ini membawa ketenangan, inspirasi baru, dan tentu saja manfaat untuk perjalanan hidup teman-teman semua. Kali ini saya akan membawakan kisah tentang pengorbanan yang dibalas pengkhianatan dan kehancuran yang kuberikan sebagai balasannya. Hidup yang terlihat sempurna. Aku selalu percaya pernikahanku adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Bukan karena sempurna, tapi karena aku yang membangunnya. Aku dan Arga memulai semuanya dari nol. Dari kamar kontrakan sempit dengan dinding lembab dan kipas angin yang berisik setiap malam. Hari demi hari, di mana kami harus memilih makan enak atau bayar listrik. Aku masih ingat bagaimana aku duduk berjam-jam di depan laptop tua, mengerjakan proyek-proyek, menahan kantuk, menahan lelah. Sementara Arga tertidur di sampingku, sering kali dengan alasan, aku capek hari ini. Aku tidak pernah benar-benar mempermasalahkannya. Aku pikir mungkin peranku memang harus lebih besar. Mungkin inilah cara sebuah hubungan berjalan. Salah satu menguatkan saat melain melemah, dan aku terus memilih untuk menguat. Perlahan semuanya berubah. Proyek kecilku berkembang, klien bertambah. Nama perusahaan yang dulu tidak dikenal siapa-siapa mulai diperhitungkan. Aku mulai mengenakan pakaian rapi ke kantor sendiri. Aku mulai duduk di kursi yang dulu hanya bisa kubayangkan. Dan Arga, dia mulai terbiasa dengan semua itu. Ponselnya berganti yang lebih mahal. Motornya berubah jadi mobil. Lingkaran pergaulannya ikut naik. Aku melihat semuanya, aku sadar, tapi aku diam. Karena setiap kali dia tersenyum padaku dan berkata, "Kamu hebat banget, aku bangga sama kamu." Semua lelahku seperti hilang. Aku pikir itu cukup. Aku pikir dia adalah rumah, tempat aku kembali setelah dunia menguras habis tenagaku. Sampai suatu hari, rumah itu mulai terasa asing. Semuanya dimulai saat ibunya sakit, diagnosis berat. Operasi jantung, biaya besar. Aku melihat Arga panik untuk pertama kalinya. Dia mondar-mandir, suaranya bergetar saat berbicara, tatapannya kosong. Aku gak punya uang banyak itu, Nat. Kalimat itu terdengar seperti anak kecil yang kehilangan arah. Dan tanpa kupikir panjang, aku langsung menggenggam tangannya. Kita punya, kataku pelan. Bukan, kamu punya, tapi kita. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang kerja. Lampu redup, laptop terbuka, angka-angka di layar. Terlihat dingin tapi pasti, 500 juta. Jumlah yang bahkan dulu tidak berani kubayangkan. Jumlah yang kukumpulkan dari bertahun-tahun kerja keras. Dari tidur yang terpotong, dari air mata yang tidak pernah kulihat sendiri. Tanganku sempat berhenti di atas tombol transfer. Bukan karena ragu kehilangan uang itu, tapi karena aku sadar aku sedang menyerahkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar angka, kepercayaan, pengorbanan, dan cinta yang kupikir akan kembali dalam bentuk yang sama. Aku menarik nafas panjang, lalu klik, transfer berhasil. Aku bersandar di kursi, hampa, tapi juga lega. Aku membayangkan Arga akan memelukku, menggenggamku lebih erat dari biasanya, mengatakan bahwa aku berarti dalam hidupnya. Aku membayangkan semuanya akan semakin kuat setelah ini. Karena bukankah pengorbanan selalu membuat hubungan jadi lebih kokoh? Aku tersenyum kecil malam itu, merasa telah melakukan hal yang benar. Merasa telah menjadi istri yang baik. Aku pikir ini adalah bentuk buktiku sebagai istri. Aku pikir ini akan mempererat segalanya. Aku pikir aku sudah menyelamatkan keluarga kecilku. Aku salah, sangat salah. Harga sebuah pengorbanan. Hari itu, aku baru saja pulang dari rumah sakit. Langkahku terasa berat, bukan karena fisik, tapi karena semuanya seperti habis sekaligus. Bau obat masih melekat di pakaianku. Suara alat medis masih terngiang di telingaku. Dan wajah ibu mertua yang terbaring lemah setelah operasi panjang itu terus muncul di kepalaku. Aku lelah, kosong,
Tapi di balik semua itu ada sedikit rasa lega. Operasinya berhasil. Setidaknya pengorbananku tidak sia-sia. Aku bahkan sempat tersenyum kecil di perjalanan pulang, membayangkan akan sampai di rumah, melepas sepatu, duduk, dan mungkin itu pertama kalinya setelah beberapa hari aku bisa bernafas tanpa beban. Aku pikir Arga akan menyambutku, menanyakan keadaanku, atau sekedar berkata, "Terima kasih Nat, kamu melakukan banyak hal." Aku tidak butuh lebih, hanya itu. Tapi begitu aku membuka pintu rumah, semua bayangan itu runtuh dalam sekejap. Arga sudah duduk di ruang tamu, diam, terlalu diam. Tidak ada senyum, tidak ada pertanyaan, tidak ada tatapan hangat yang biasa menyambutku. Yang ada hanya wajah dingin yang terasa asing. Seolah aku sedang melihat orang lain. Langkahku terhenti di ambang pintu. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Arga, suaraku pelan, hampir seperti berbisik. Dia tidak langsung menjawab, tangannya bergerak pelan, mendorong sesuatu ke arahku di atas meja. Selembar kertas. Aku belum menyentuhnya, tapi hatiku sudah tahu. Perasaan itu datang begitu saja, dingin, tajam, menekan dada. Aku melangkah mendekat, dan saat mataku jatuh pada tulisan di atas, duniaku seolah berhenti. Surat cerai. Tidak ada penjelasan, tidak ada pembukaan, tidak ada rasa ragu, hanya keputusan yang sudah selesai dibuat. Tanda tangani, suaranya datar, dingin, seolah yang dia minta hanyalah tanda tangan biasa, bukan mengakhiri sesuatu yang sudah kami bangun bertahun-tahun. Aku diam. Tanganku menggantung di sisi tubuhku. Pikiranku kosong. Aku mencoba mencari sesuatu di wajahnya. Sedikit saja keraguan, sedikit saja penyesalan. Tapi tidak ada. Yang ada hanya jarak. Jarak yang tiba-tiba terasa begitu jauh. Padahal kami berdiri di ruangan yang sama. Tanggung jawabmu di rumah ini selesai. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa beban, tanpa rasa. Dan entah kenapa, justru itu yang paling menyakitkan. Bukan karena dia ingin berpisah, tapi karena dia menyebut semua yang kulakukan selama ini sebagai tanggung jawab. Bukan cinta, bukan pengorbanan, hanya kewajiban yang sudah lunas. Aku menatap lama, mencoba memahami kapan semuanya berubah seperti ini. Kapan aku berhenti menjadi rumah dan berubah menjadi sesuatu yang bisa ditinggalkan begitu saja. Aneh, aku tidak marah, tidak menangis, tidak berteriak seperti yang mungkin orang lain lakukan. Aku hanya hening, seperti ada sesuatu di dalam diriku yang tiba-tiba mati. Pelan-pelan aku mengambil pena di atas meja. Tanganku stabil, tidak gemetar, tidak ragu. Aku bahkan tidak membaca ulang isi surat itu. Untuk apa? Kalau pada akhirnya keputusan sudah dibuat tanpa melibatkanku. Aku menunduk sedikit, lalu menandatangani cepat. Terlalu cepat. Garis tanda tangan itu mengalir begitu saja, seolah sudah menunggu momen ini tanpa sadar. Selesai. Aku meletakkan kembali pena itu dengan tenang. Dan di saat itu, untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke rumah itu, aku melihat perubahan di wajah Arga. Dia diam, matanya melebar sedikit. Ada sesuatu yang retak di ekspresinya. Kamu gak mau tanya apa-apa? Suaranya akhirnya berubah, tidak setenang tadi. Aku mengangkat kepala, menatap lurus untuk pertama kalinya, tanpa rasa apapun. Aku mau nanya apa? Jawabku pelan. Dia terdiam, seolah tidak siap menjawab itu. Seolah dia mengharapkan sesuatu yang lain, tangisan, amarah, atau mungkin permohonan untuk tetap tinggal. Tapi tidak, aku sudah tidak punya apa-apa untuk dipertahankan di sini. Karena di saat aku berdiri di hadapannya, aku akhirnya sadar satu hal. Aku mungkin baru saja kehilangan suami, tapi yang lebih menyakitkan, aku kehilangan sosok yang selama ini tidak pernah benar-benar melihatku. Dan anehnya, aku tidak merasa hancur. Aku hanya merasa selesai.
Wanita itu tidak butuh waktu lama untuk mengetahui alasannya, seolah semuanya sudah diatur rapi. Bahkan sebelum aku menandatangani surat itu, keesokan harinya, saat aku masih berada di rumah, mengemasi sisa-sisa hidup yang belum sempat kubawa pergi, pintu itu kembali terbuka. Dia masuk tanpa ragu. Wanita itu, langkahnya ringan, terlalu ringan untuk seseorang yang baru saja masuk ke rumah orang lain. Dia berdiri di ruang tamu, tempat aku menandatangani akhir dari pernikahanku sehari sebelumnya. Cantik, bukan sekedar cantik biasa, tapi jenis kecantikannya yang sengaja dipertontonkan. Rambutnya tertata sempurna, make up-nya rapi tanpa celah. Pakaiannya mahal, mencolok, dan penuh perhitungan. Dia tersenyum, percaya diri, terlalu percaya diri. Dan dari caranya memandang sekeliling, seolah-olah dia sudah merasa memiliki semuanya. Aku berdiri beberapa langkah darinya, diam, mengamati, menunggu seberapa jauh dia akan bermain. Jadi ini rumahnya, katanya ringan, sambil melirik ke sana ke sini tanpa izin. Nada suaranya santai, tapi menyiratkan sesuatu yang lebih tajam. Aku menjawab, aku hanya menatapnya, sampai akhirnya dia menoleh padaku. Tatapan kami bertemu, dan dia tersenyum lebih lebar. Senyum yang bukan sekedar ramah, tapi penuh kemenangan. Oh iya, kita belum kenalan ya. Dia melangkah mendekat, mengulurkan tangan. Namaku Livia. Aku tetap diam, tidak menyambut tangannya, tidak bergerak sedikit pun. Tapi dia tidak terlihat terganggu. Sebaliknya, dia malah semakin menikmati situasinya. Aku CEO muda, melanjutnya. Dengan nada bangga yang terlalu dipaksakan. Aku dan Arga akan segera menikah. Kalimat itu diucapkan dengan ringan, seolah dia sedang membicarakan sesuatu yang wajar, seolah dia lupa, bahkan aku sedang berdiri di depannya sebagai istri sah atau tidaknya. Baru saja kemarin, aku hanya menatapnya, diam, membiarkan kata-katanya menggantung di udara tanpa respon. Di dalam diriku tidak ada ledakan emosi, tidak ada rasa ingin marah, tidak ada keinginan untuk menampar wajahnya. Yang ada hanya keheningan yang aneh. Sampai akhirnya sesuatu di dalam pikiranku mulai tersusun. Potongan-potongan kecil mulai menyatu. Cara dia berbicara, gaya tubuhnya, nada suaranya, dan kemudian aku menyadari. Aku mengenalnya, sangat mengenalnya. Sudut bibirku terangkat sedikit, tersenyum kecil yang hampir tidak terlihat. Oh, gumamku pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku mengalihkan pandanganku sejenak, seperti sedang memastikan sesuatu di dalam ingatan. Livia bukan sekedar wanita baru di dalam hidup Arka. Dia adalah bagian dari duniaku yang lain, perusahaanku. Dia adalah bawahanku. Seorang wanita yang dulu datang dengan wajah penuh harapan, membawa berkas lamaran yang hampir berantakan. Dengan suara gemetar saat wawancara, aku butuh pekerjaan ini, Bu. Saya janji akan bekerja keras. Aku masih ingat jelas, aku yang memberi kesempatan itu. Aku yang menandatangani penerimaannya. Bahkan aku juga yang mendorong kenaikan jabatannya. Bukan karena dia istimewa, tapi karena aku melihat dia punya ambisi. Aku pikir itu hal yang baik. Ternyata ambisi itu tidak mengenal batas. Dan sekarang, wanita yang dulu berdiri di hadapanku dengan penuh permohonan, berdiri lagi di tempat yang sama. Tapi dengan posisi yang dia pikir lebih tinggi. Lucu, sangat lucu. Aku kembali menatapnya. Kali ini lebih tenang, lebih dalam. Dan entah kenapa, senyumku tidak hilang. Aku senang bertemu denganmu, katanya lagi. Masih dengan nada manis yang dibuat-buat. Semoga kita bisa tetap baik-baik saja. Tetap baik-baik saja. Kalimat itu hampir membuatku tertawa. Tapi aku menahannya. Aku tidak akan merusak momen ini. Belum. Karena semakin lama aku menatapnya, semakin jelas satu hal.
Dia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Dia tidak tahu di depan siapa dia sedang berdiri. Dan Arga, kalau dia memilih wanita ini, berarti dia juga tidak pernah benar-benar mengenalku. Aku menghela nafas pelan. Lalu akhirnya aku bicara, singkat, tenang, selamat. Hanya itu, tidak lebih, tidak kurang, tapi cukup untuk membuatnya sedikit menyengit, seolah dia mengharapkan sesuatu yang lebih dramatis. Aku membalik, mengambil tas yang sudah kusiapkan, dan berjalan melewati mereka berdua tanpa menoleh, tanpa penjelasan, tanpa amarah. Karena saat itu, aku sudah tahu satu hal yang pasti. Permainan ini belum selesai, dan mereka berdua bahkan belum sadar siapa yang sebenarnya sedang memegang kendali. Rencana yang tidak mereka ketahui, aku tidak membalas saat itu. Tidak ada teriakan, tidak ada tamparan, dan tidak ada adegan dramatis seperti yang mungkin mereka harapkan. Aku tidak marah, atau lebih tepatnya, aku tidak menunjukkan kemarahanku. Aku hanya pergi, meninggalkan rumah itu dengan langkah tenang. Seolah tidak ada yang benar-benar runtuh di dalam diriku. Padahal kenyataannya ada sesuatu yang berubah, bukan hancur, tapi mengeras. Di dalam mobil, untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku menghembuskan nafas panjang, panjang dan berat. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku melihat semuanya dengan jelas. Selama ini, aku terlalu sibuk mencintai, sampai lupa melihat. Dan sekarang aku melihatnya semua, termasuk mereka. Hari-hari berikutnya, aku menghilang. Bukan benar-benar hilang. Aku tetap bekerja, tetap datang ke kantor, tetap menjalankan semuanya seperti biasa. Tapi tidak ada lagi Nadia yang sama. Tidak ada lagi wanita yang menutupi mata demi mempertahankan hubungan. Yang ada sekarang adalah seseorang yang mulai menghitung apa yang pernah diberikan dan apa yang akan diambil kembali. Aku tidak membalas mereka secara langsung. Aku tidak mempermalukan mereka di depan siapapun. Belum. Karena pembalasan yang terburu-buru selalu terasa murah, dan aku tidak pernah melakukan sesuatu setengah hati. Aku memilih diam tapi bergerak. Aku mulai dari hal yang paling sederhana, data, akses, struktur. Hal-hal yang dulu kuberikan tanpa banyak pertimbangan, sekarang mulai kutarik perlahan. Tidak mencolok, tidak terlihat, tapi pasti. Aku membuka laporan internal. Nama Livi ada di sana, dengan jabatan yang terlihat tinggi, dengan fasilitas yang terlihat mewah, mobil dinas, akses klien besar, kartu perusahaan tanpa batas kecil. Semua terlihat seperti miliknya, padahal tidak pernah benar-benar miliknya. Semua itu adalah milikku, perusahaanku, keputusanku, dan satu tanda tangan dariku cukup untuk membuat semuanya hilang. Aku tersenyum kecil saat menyadari itu, bukan karena senang, tapi karena untuk pertama kalinya sejak lama, aku memegang kendali sepenuhnya. Aku membiarkan mereka hidup dalam kebohongan mereka. Aku biarkan Arga percaya, bahkan dia akhirnya menemukan wanita yang lebih baik, lebih cantik, lebih sukses, lebih pantas untuknya. Aku biarkan dia menikmati ilusi itu. Aku membiarkan Livi berjalan dengan kepala tegak di kantor, berbicara seolah dia berada di puncak. Memberi perintah seakan semua orang harus tunduk padanya, seakan semua orang harus tunduk padanya. Padahal semua yang dia miliki saat ini berdiri di atas sesuatu yang rapuh, sangat rapuh. Aku bahkan sempat melihatnya dari kejauhan. Di ruang rapat, dia duduk di kursi yang dulu adalah milikku, dengan gaya yang dibuat-buat, dengan suara yang dibuat tegas, dan untuk sesaat, aku hampir merasa kasihan. Hampir, karena dia tidak sadar kursi itu bukan sekedar tempat duduk. Itu adalah posisi yang harus dipertahankan, dan dia tidak punya apapun untuk mempertahankannya. Satu persatu,
Aku mulai menyusun semuanya, bukti, dokumen, rekaman, semua hubungan mereka yang terjadi saat aku masih menjadi istri sah, semua penyalahgunaan fasilitas perusahaan, semua kebohongan yang mereka bangun, dan aku kumpulkan dengan rapi. Bukan untuk disimpan, tapi untuk digunakan di waktu yang tepat. Dan aku tahu waktu itu akan datang. Aku hanya perlu bersabar, sampai akhirnya sebuah amplop datang ke mejaku. Putih, bersih, dengan tulisan yang terlalu rapi. Undangan pernikahan. Aku membukanya perlahan. Nama mereka tertulis jelas di sana. Arga dan Livi. Tanggal, tempat, waktu. Semua sudah disiapkan. Semua sudah mereka rencanakan, seolah dunia akan berjalan sesuai keinginan mereka. Aku membaca undangan itu sampai selesai, lalu tersenyum tipis, tenang. Akhirnya waktunya datang. Bukan saat mereka jatuh, tapi saat mereka merasa berada di puncak. Karena kehancuran paling menyakitkan, bukan saat seseorang sudah siap kehilangan, tapi saat mereka merasa memiliki segalanya. Aku menutup undangan itu, meletakkan kembali di meja, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar menantikan hari itu, hari di mana semuanya akan berakhir dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Hari bahagia yang menjadi hari kehancuran. Aku datang ke pernikahan mereka, bukan sebagai tamu kehormatan, bukan juga sebagai seseorang yang diundang dengan tulus. Aku datang sebagai akhir dari cerita yang mereka kira akan bahagia. Gedung itu megah, dipenuhi lampu kristal yang berkilau. Bunga-bunga mahal tersusun rapi di setiap sudut ruangan. Musik lembut mengalun, menciptakan suasana yang sempurna. Sempurna untuk sebuah kebohongan besar. Semua orang hadir, relasi bisnis, rekan kerja, orang-orang penting yang selama ini hanya mengenal versi cerita yang mereka bangun. Tawa terdengar di mana-mana, percakapan ringan mengisi ruangan. Tidak ada yang tahu bahwa sebentar lagi semuanya akan berubah. Aku berdiri di antara mereka, tenang, diam, nyaris tak terlihat. Gaun sederhana yang kupakai tidak mencolok, tapi tidak ingin menarik perhatian. Belum, aku hanya mengamati, melihat bagaimana Arga berdiri di depanku dengan jas rapi dan senyum percaya diri. Melihat Livi dengan gaun putih mewah, berjalan seolah dunia benar-benar miliknya. Mereka terlihat bahagia, atau setidaknya mereka ingin terlihat seperti itu. Aku menatap mereka lama, tanpa rasa, tanpa ragu. Hanya memastikan satu hal, aku tidak akan mundur. Acara berjalan lancar, satu demi satu profesi dilewati, sampai akhirnya mereka berdiri di altar. Momen yang seharusnya sakral, momen yang seharusnya menjadi awal baru bagi mereka. Dan disitulah aku mulai berjalan. Langkah kakiku pelan, teratur. Setiap suara sepatu menyentuh lantai terasa lebih keras dari biasanya. Beberapa orang mulai memperhatikanku. Tatapan-tatapan kecil mulai mengikuti. Tapi aku tidak berhenti. Sampai akhirnya aku berdiri tepat di hadapan mereka. Semua orang mata tertuju padaku. Musik berhenti, suasana berubah. Arga membeku. Senyumnya hilang dalam sekejap. Matanya menatapku, penuh dengan keterkejutan yang tidak bisa mereka sembunyikan. Nadia, suaranya hampir terdengar. Livi tidak langsung berbicara, tapi wajahnya pucat. Bukan pucat karena terkejut semata, tapi karena dia mulai menyadari sesuatu. Aku tersenyum tenang, terkontrol. Senyum yang tidak pernah menunjukkan emosi apapun, tapi cukup untuk membuat mereka gelisah. Aku menatap mereka bergantian, lalu berkata dengan suara yang jelas, cukup keras untuk didengar semua orang. Aku hanya ingin memastikan kalian benar-benar siap dengan semua yang kalian klaim. Ruangan itu hening, semua orang menunggu. Tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak semua orang, tapi semua orang bisa merasakan ada sesuatu yang akan pecah. Aku mengangkat tanganku sedikit, memberi isyarat. Di dalam hitungan detik, layar besar di belakang mereka menyala. Awalnya hanya tampilan biasa,
logo perusahaan. Tapi beberapa orang terlihat santai, mengira ini bagian dari acara. Sampai akhirnya satu persatu semuanya berubah. Data perusahaan muncul, struktur jabatan, nama Livi terpapang jelas dengan keterangan yang tidak bisa dibantah. Bukan CEO, bukan pemilik, hanya karyawan. Ruangan mulai berbisik, pelan tapi tidak menyebar. Livi menegang, tangannya mulai gemetar. Meski dia berusaha menyembunyikan, tapi itu belum selesai. Slide berikutnya muncul. Daftar fasilitas, mobil dinas, akun perusahaan, akses keuangan. Semua atas nama perusahaan, bukan miliknya. Dan satu kalimat penutup di layar, seluruh aset dapat dicabut sewaktu-waktu oleh pihak perusahaan. Aku tidak perlu menjelaskan siapa pemiliknya. Semua orang mulai mengerti. Dan kemudian, bagian terakhir yang paling menghancurkan, foto, pesan, rekaman waktu. Semua bukti hubungan mereka saat aku masih menjadi istri sah. Dan tidak ada manipulasi, tidak ada bantahan dramatis, hanya fakta, telanjang, kejam, dan tidak bisa disangkal. Ruangan itu meledak, bisik-bisik, berubah menjadi kegaduhan. Orang-orang mulai berdiri, beberapa mengambil ponsel, beberapa saling berbisik dengan wajah terkejut. Reputasi yang mereka bangun runtuh dalam hitungan detik. Arga mundur satu langkah, wajahnya kehilangan warna. Matanya tidak lagi fokus, seolah dunia di sekitarnya baru saja runtuh. Livi, dia tidak lagi terlihat seperti wanita yang tadi berdiri. Dia tidak lagi seperti wanita yang tadi berdiri anggun di altar. Tubuhnya kaku, wajahnya hancur, matanya dipenuhi kepanikan yang tidak bisa dia sembunyikan lagi. Aku berdiri di depan mereka, tetap tenang, tidak bergerak, tidak teriak, tidak berteriak, tidak perlu. Karena kehancuran yang sebenarnya bukan berasal dari amarah, tapi dari kebenaran yang dibuka di waktu yang paling menyakitkan. Dan di hari itu, di depan semua orang, aku memastikan satu hal, hari bahagia mereka berubah menjadi hari kehancuran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Saat mereka bertekuk lutut dan aku kehilangan segalanya, Arga turun dari pelaminan. Langkahnya tidak lagi tenang, tidak lagi penuh percaya diri seperti beberapa menit yang lalu. Dia hampir berlari, mendorong orang-orang di sekitar, mengabaikan semua tatapan yang kini berubah menjadi penilaian. Semua orang yang tadi mengaguminya sekarang melihatnya dengan cara yang berbeda. Dan dia tahu itu. Dia berhenti tepat di depanku. Nafasnya tidak teratur, matanya kacau, wajahnya benar-benar hancur. Lalu tanpa ragu, dia berlutut di tengah ruangan itu, di depan semua orang. Orang yang dulu berdiri sejajar denganku, sekarang jatuh di hadapanku, memohon, "Nadia, aku salah." Suaranya pecah, tidak lagi tegas, tidak lagi dingin. Sekarang hanya tersisa seseorang yang kehilangan segalanya dalam sekejap. Aku hanya menatapnya, kosong, tidak ada kepuasan, tidak ada amarah, bahkan tidak ada keinginan untuk mendengarkan penjelasannya. Karena semua kata-kata itu sudah terlambat, sangat terlambat. Dia mencoba mendekat sedikit, tangannya hampir menyentuhku. Aku hilaf, aku gak mengerti kenapa aku bisa. Aku dulu ngerti. Potonganku pelan, dia terdiam. Kalimat itu cukup untuk menghentikannya. Aku dulu selalu mencoba mengerti kamu, lanjutku tenang. Setiap kamu gagal, setiap kamu berubah, setiap kamu mulai menjauh, aku menatapnya lebih dalam. Tapi kamu gak pernah mencoba mengerti aku. Kali ini bukan karena orang-orang, tapi karena tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Di belakangnya, Livi berdiri, atau lebih tepatnya mencoba berdiri. Tubuhnya bergetar, tangannya saling menggenggam, seolah itu satu-satunya cara untuk tetap tegak. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kesombongan, tidak ada lagi senyum percaya diri. Yang tersisa hanya ketakutan. Tatapannya kosong. Sesekali dia melihat ke arah orang-orang di sekitar yang kini berbisik tanpa berusaha menyembunyikannya.
Reputasinya hancur, bukan perlahan, tapi dalam satu momen yang disaksikan semua orang penting dalam hidupnya. Karirnya selesai, nama yang dia bangun dengan kebohongan runtuh begitu saja. Dan yang lebih menyakitkan, tidak ada lagi kepercayaan padanya. Aku menarik nafas pelan, melihat semuanya, melihat dua orang yang dulu menjadi pusat dari duniaku, sekarang berdiri di atas puing-puing yang mereka ciptakan sendiri. Hidup mereka runtuh tanpa sisa, dan aku berdiri di atas semuanya, tanpa goyah, tanpa ragu, menang, atau setidaknya begitu yang terlihat. Karena di dalam diriku tidak ada rasa kemenangan, tidak ada kepuasan, tidak ada kelegaan seperti yang kubayangkan dulu. Yang ada hanya sunyi, kosong. Aku menatap Arga untuk terakhir kalinya. Dia masih berlutut, masih berharap, mencoba mencari sesuatu yang sudah lama hilang. Aku sudah selesai, kataku pelan. Bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Aku berbalik, langkahku ringan. Tidak ada yang mencoba menghentikanku. Tidak ada yang berani. Pintu itu terbuka di depanku, dan saat aku melangkah keluar, suara di dalam ruangan perlahan menghilang, seolah semua itu bukan lagi bagian dari hidupku. Udara di luar terasa berbeda, lebih dingin, lebih nyata. Aku berhenti sejenak, menarik nafas panjang, dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku benar-benar sendiri. Tidak ada Arga, tidak ada kebohongan, tidak ada peran yang harus kumainkan. Hanya aku dan keheningan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Saat itulah aku menyadari sesuatu. Hari aku menandatangani surat cerai itu, bukan cuma mereka yang kehilangan segalanya. Aku juga, bukan uang, bukan kekuasaan. Semua itu masih ada, bahkan mungkin lebih besar dari sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa dibeli kembali, tidak bisa dibangun ulang, tidak bisa dipalsukan. Kepercayaan, hal sederhana yang dulu membuatku bertahan dalam segala keadaan, yang membuatku terasa percaya bahwa semua lelah akan berarti, bukan semua pengorbanan akan dihargai. Sekarang itu hilang, habis. Aku tersenyum tipis, bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya aku mengerti, tidak semua kemenangan membawa kebahagiaan, dan tidak semua kehancuran hanya milik mereka yang kalah. Aku berjalan menjauh, tanpa menoleh ke belakang, seolah aku tahu tidak ada lagi yang perlu dilihat. Dan sejak hari itu, aku tetap hidup, tetap berjalan, tetap berdiri. Tapi satu hal yang tak pernah kembali, aku tidak pernah lagi percaya pada siapapun. Tamat.